Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, apa kabar? Tentunya baik-baik saja bukan? Lama kita tak berbagi info-info menarik dari channel ini. Kali ini Well To Do akan berbagi informasi mengenai kontroversi pesantren Al Zaitun dan pimpinannya yaitu Panji Gumilang. Ternyata 17 tahun yang lalu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah menyinggung akan hal ini, sumeksdiswai.id. 17 tahun lalu Gus Dur bilang Al Zaitun dan Panji Gumilang sedang menggali kuburannya sendiri. Kini terbukti, sahabat Well To Do, pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang, kini sedang berperkara di Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penodaan agama. Kasus Panji Gumilang ini rupa-rupanya sudah pernah diprediksi oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pada tahun 2006 lalu. Artinya, 17 tahun lalu Gus Dur sudah memprediksi apa yang akan terjadi pada Ponpes Al Zaitun Indramayu dan Panji Gumilang. Ternyata, di tahun 2023, prediksi Gus Dur kini terbukti. Pada tahun 2006 lalu, Gus Dur pernah melakukan wawancara dengan tim reporter NII Crisis Center atau NCC, didampingi putrinya, Yeni Wahid dan Sulaiman, sekretaris pribadinya. Pada saat itu, Gus Dur ditanya oleh reporter mengenai kapan dirinya akan membongkar kebobrokan Ponpes Al Zaitun Indramayu dan Panji Gumilang. Tunggu saja tanggal mainnya, mereka sendiri kok yang akan menggali kuburannya sendiri, ujar Gus Dur kala itu dikutip dari berbagai sumber. Kemudian, pada kesempatan wawancara tersebut, Gus Dur juga mengungkapkan bahwa Karni Ilyas memberikan bocoran kepadanya untuk bongkar-bongkaran soal bayat ala Negara Islam Indonesia atau NII di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Ini kan jelas-jelas makar, kok ada negara dalam negara dibiarkan, tegasnya. Pada 17 tahun yang lalu, Gus Dur berucap bahwa saat itu Ponpes Al Zaitun Indramayu sedang mengalami kepanikan yang luar biasa, dan sibuk untuk menyelamatkan diri. Intinya sekarang ini seluruh jajaran Zaitun sedang panik dan super sibuk bagaimana menyelamatkan diri. Ini harus kita lawan bersama, apa artinya saya sendirian, lanjutnya. Terkait banyaknya orang yang menyerang Ponpes Al Zaitun Indramayu kala itu, Gus Dur mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang itu kurang kritis, di tengah orang yang buta dan membuta. Tapi masih baguslah mereka masih mau mengkritisi Zaitun. Zaitun itu bukan sekedar isu sesat, Zaitun itu musuh kemanusiaan, musuh bersama kita semua. Ia bagai mesin penghancur masa depan anak bangsa. Zaitun itu alat iblis untuk merusak tatanan masyarakat, jelasnya. Bayangkan saja anak-anak mahasiswa itu disuruh nipu orang tuanya sendiri, katanya teknis mbahmu, nipu ya nipu. Kalau ada orang masih percaya dengan gombalannya Zaitun, orang tersebut pasti orang munafik, sebutnya. Kalau ada orang tua yang belain Zaitun ya orang tua yang durhaka dan gak punya hati nurani, katanya lagi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, fakta demi fakta tentang Ponpes Al Zaitun Indramayu pernah diungkap oleh mantan Presiden Republik Indonesia, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurut Gus Dur, pesantren pimpinan Abdussalam Rashidi Panji Gumilang atau yang biasa disapa Panji Gumilang ini, terdapat trafficking atau perdagangan manusia yang berkedok Negara Islam Indonesia atau NII. Ini kan trafficking atas nama NII, apa itu gak jahat? Apapun alasannya untuk perjuangan kondisi darurat, ungkapnya dikutip dari berbagai sumber saat melakukan wawancara dengan tim reporter NII Crisis Center atau NCC. Yang dimaksud trafficking berkedok NII oleh Gus Dur sangat beralasan. Pasalnya, di Ponpes Al Zaitun Indramayu orang-orang disuruh bekerja secara rodi layaknya Romusha yang diterapkan oleh militer Jepang.
Kalian bisa lihat sendiri itu di Zaitun, orang dibuat kerja rodi kayak Romusha. Tenaganya diperas, istri dan anaknya dipisahkan. Gak digaji sepantasnya. Jangankan berharap UMR dan ada jam sostek. Itu bisa-bisa tipu mereka aja, paparnya. Lalu, Gus Dur pun membandingkan Panji Gumilang dengan sosok PKI, Hitler, dan Zionis Yahudi. Gus Dur menilai, sosok Panji Gumilang sangat jahat, karena tidak menyayangi dan membela anak buahnya sama sekali. PKI, Hitler, dan Zionis Yahudi sekalipun yang dibilang masyarakat itu jahat. Mereka sangat sayang dan membela anak buahnya. Apa Imam Kartosuwiryo rela jamaahnya diperas begitu? Saya yakin ia marah dan terluka, jelasnya. Lalu, saat disinggung mengenai usaha Gus Dur terhadap Ponpes Al Zaitun Indramayu, Gus Dur menegaskan, apakah dirinya harus berkoar-koar berteriak untuk menghancurkan Ponpes Al Zaitun Indramayu? Anda gak tahu, apa saya harus teriak-teriak hancurkan Zaitun, fatwakan NII sesat. Dulu yang kasih anak-anak itu temuan MUI, saya diberitahu Kiai Sahal Mahfuz, terangnya. Yah, dibongkarlah sama anak-anak itu. Saya yang perintahkan Haidar dan kawan-kawan untuk maju gugat, katanya lagi. Gus Dur mengaku, dirinya memang diminta oleh para kiai untuk bicara soal Ponpes Al Zaitun Indramayu. Namun, pada saat itu Gus Dur mengatakan, tunggu saja tanggal mainnya, di mana Gus Dur akan melakukan tindakan. Saya bilang nanti tunggu saja tanggal mainnya. Abu Toto itu tahu kok kalau ia sekarang tinggal menghitung hari, lanjutnya lagi. Lantas, ketika ditanya tentang prediksinya tentang Ponpes Al Zaitun Indramayu, Gus Dur mengaku bahwa dirinya mempunyai Muslim di Republikan. Lalu, Gus Dur pun bercerita banyak tentang ramai-ramai umat NII KW 9 berduyun-duyun jadi tim sukses di Republikan. Abu Toto itu lagi panen duit. Abis dapat dari Wiranto, balik kanan ke JK. Sekarang ke Republikan. Umatnya itu kayak sapi yang tercocok hidungnya, kayak bebek ngekor masulnya, tutupnya. Sebelumnya, Gus Dur juga pernah memprediksi tentang masa depan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Prediksi ini dilakukannya jauh sebelum Ponpes Al Zaitun Indramayu terkenal, dan mengundang kontroversi seperti yang terjadi sekarang ini. Dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan Gus Dur dengan tim reporter NII Crisis Center atau NCC, Gus Dur mengungkapkan bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu ini sebenarnya milik mantan Presiden RI Soeharto. Itu punya Pak Harto, ujarnya. Menurut Gus Dur, Soeharto pada zaman dulu mempunyai obsesi Etienne dan Al Zaitun. Soeharto juga sangat paham dengan apa yang dilakukan Abdussalam Rashidi Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pak Harto tahu semua yang dikerjakan si Panji Gumilang. Wong Abu Toto itu binaan anak emasnya Ali Murtopo, sebutnya. Gus Dur juga mengungkapkan bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut sebenarnya merupakan proyek mercusuar. Kendati demikian, keberadaan Ponpes Al Zaitun Indramayu ini sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali terhadap bangsa Indonesia. Itu proyek mercusuar yang gak ada manfaatnya untuk bangsa, lanjutnya. Gus Dur juga menyampaikan bahwa Soeharto memiliki mimpi yang sangat besar terhadap Indonesia. Hanya saja, mimpi besarnya tersebut hingga saat ini tidak kesampaian. Pak Harto itu punya mimpi, tapi gak kesampaian. Ia yang memerintahkan Saadillah Mursyid mengirim sapi tapos ke Zaitun di tahun 1999, paparnya. Fakta mengejutkan juga terungkap dari Gus Dur, di mana sebelum reformasi, Kopassus menjaga ketat Ponpes Al Zaitun Indramayu, yang terletak di Haur Gelis, Indramayu, Jawa Barat. Pada saat Ponpes Al Zaitun Indramayu berusia 10 tahun, Gus Dur mengungkap,
bahwa lulusan Ponpes Al Zaitun Indramayu tidak bisa apa-apa. Saya dengar santrinya gak bisa apa-apa, apalagi lulusannya gak jelas. Masyarakat di sana resah dan menganggap Zaitun gak membawa manfaat apa-apa, paparnya. Kemudian, terkait lahan yang dimiliki oleh Ponpes Al Zaitun Indramayu, Gus Dur menjelaskan, itu merupakan hasil rampasan Ponpes Al Zaitun Indramayu terhadap warga. Tanah mereka dirampas dan dibayar seenaknya. Zaitun itu hanya membangun propaganda kebaikan dan kesuksesannya sendiri. Yang begini gak akan lama, saya pikir tahun ini akan jadi tahun terakhir buat Zaitun, tegasnya. Rakyat kita cerdas-cerdas kok, sudah gak bisa lagi dibohongi Abu Toto. Kalau ada yang masih bisa dibohongi, jumlahnya makin sedikit kok. Orang sudah makin paham Zaitun itu bullshit. Buktikan saja omongan saya, mahasiswa-mahasiswa itu akan balas dendam, tutupnya. Selanjutnya dilansir dari mediaindonesia.com, selain MUI, Panji Gumilang juga gugat Mahfud 5 triliun rupiah. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu teregistrasi dengan nomor perkara 445 PDT G 2023 PNJK PES. Iya benar, ada gugatan tersebut, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco melalui keterangan tertulis. Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023. Berdasarkan petitum dalam gugatannya, Panji merasa dirugikan atas pernyataan Mahfud terhadapnya dan pesantren yang dikelolanya. Menko Polhukam itu dituntut membayar kompensasi material dan imaterial. Kompensasi material yang diminta dibayarkan sebesar Rp5. Sementara itu, imaterialnya senilai Rp5 triliun. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian material sebesar Rp5 dan imaterial sebesar Rp5 triliun, bunyi petitum dalam gugatan. Gugatan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Panji menggugat Majelis Ulama Indonesia atau MUI karena merasa dirugikan. MUI memberikan pernyataan dalam menanggapi gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, terhadap lembaga dan sejumlah pengurus MUI. Menurut MUI, gugatan tersebut salah alamat karena MUI tidak pernah menuduh Panji Gumilang sebagai sesat atau menyesatkan. Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ihsan Abdullah, mengatakan MUI hanya melaksanakan fungsi sebagai himayatul ummah, yaitu melindungi umat Islam dari pemikiran atau ajaran agama yang menyimpang. Ia mencontohkan salah satu pernyataan Panji Gumilang yang menyebut Al-Quran sebagai kalam Rasulullah, bukan firman Allah. Nah, ini kan jumhur ulama. Para mufassirin sudah sepakat dan tidak ada perdebatan lagi soal ini, bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan tidak terbantahkan dan sudah viral di media dan masyarakat, kata Ihsan dalam tayangan program kontroversi di Metro TV, Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.